Persiapan hati-hati pintu sebelah kanan akan dibuka. Awas hati-hati pintu sebelah kanan akan dibuka. Stasiun Serawat. Oke, selamat pagi dari Stasiun Serawat, Kabupaten Klaten. Kabupaten yang dulu terkenal dengan penghasil tembakau terbaik di Indonesia, khususnya tembakau untuk cerutu. Dan kali ini aku pengen ngajak kamu untuk napak tilas kejayaan tembakau Klaten. Oke, ikuti perjalanan kali ini. Klaten bukan pemain baru dalam urusan tembakau. Sejak abad 18, wilayah ini sudah dikenal sebagai salah satu sentra tembakau penting di Jawa, terutama saat masuk wilayah Forstenladen, tanah kerajaan pecahan Mataram. Di sini dikenal dua jenis utama, tembakau rajangan dan tembakau aspan. Di masa kolonial, Klaten bahkan jadi ladang investasi besar. Keunggulan Klaten sebenarnya sederhana, tanah vulkanik Merapi yang subur, air melimpah dan iklim yang pas. Tak heran, tembakau Forstenladen dari sini terkenal kualitasnya, dipakai untuk cerutu dan diekspor hingga ke Bremen, Jerman. Tapi kejayaan itu kini lebih banyak tinggal kenangan. Hari ini semakin jarang petani Klaten yang mau menanam tembakau kembali. Banyak faktor, biaya tinggi, risiko besar, dan hasil yang tak lagi pasti membuat tembakau ditinggalkan. Meski begitu, jejak kolonial itu masih hidup di ladang-ladang lama, di los pengeringan, dan di pabrik-pabrik tua yang tersisa. Oke, aku udah dapat pinjaman sepeda motor dan kali ini kita akan keliling-keliling ke sisa-sisa kejayaan tembakau Klaten. Kali ini aku akan menuju ke daerah Manisrenggo. Mari kita eksplor daerah Manisrenggo. Oke, selamat datang di Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo. Di belakangku udah ada monumen tembakau rajang. Di sini kamu bisa melihat seorang yang sedang merajang tembakau. Jadi, sedikit konteks ya. Tembakau Klaten itu terkenal dua jenis. Yang pertama tembakau rajang yang ada di daerah Manisrenggo itu. Jadi tembakau rajang itu adalah tembakau yang biasanya dibuat untuk rokok, distorkan untuk rokok. Jadi di tembakonya itu dirajang-rajang. Dan satu lagi yang nanti kita akan kunjungi adalah tembakau utuh yang digunakan untuk cerutu. Di belakangku udah ada tanaman tembakau ini dan kita bisa melihat di sini gambaran dari petani tembakau, mulai dari mengolah dengan menggunakan sapi. Kemudian ini ngopi sambil ngerumpi dengan temennya. Kemudian ini mandornya mungkin. Ini cewek. Ini cewek sendiri kayaknya. Ini cowok. Ini ada ceweknya juga. Dan ya inilah prosesnya. Kemudian ini hasil panennya ini diangkut dengan menggunakan sapi juga. Kemudian di sini perbedaannya adalah tembakau rajang itu ini dia dipotong-potong kecil-kecil, kemudian dijemur di bawah sinar matahari dengan menggunakan tempat seperti ini. Masih ada yang nanam tembakau. Tapi ini sekarang udah nggak musim ya? Bulan ini nggak musim ya? Mulai ya Agustus. Agustus ya? Iya. 7 sampai Agustus itu nanam. Nanti panennya kan ya 3 bulan lah ya. 3 bulan. Ini tanaman bako, jenengan lewat seperti penjenengan pakai parfum ya, wangi baunya. Oh ya. Saya bukan boleh direkam monggo. Nggih. Pernah nggih Mas, tanaman bagus pernah dihancurkan dari Cina ya Bu, dibikin hujan helikopter. Hancur. Pernah itu. Berarti kalau udah masalah hujan hancur. Iya. Pak Ganjar itu mendorong petani harus nanam tembakau. Ya. Oke. Pupuk dimahalkan. Gila, dimahalkan. Terus panen harga jualnya enggak menjangkau, Mas. Enggak menjangkau itu karena permainan. oh, iya. Itu.
Ya. Saya bilang apa adanya ya. Mafia ya. Mafia. Iya. Petani sudah jerih payah sampai nol sampai panen. Ah. Nggih. Sampai ngerajang itu sudah fatal tuh sampai main panas. Kalau nggak panas Ya. itu termasuk dipinjami itu ketoknya nggak bungani. Nggih, tapi aku pakai anggunan ya, Mas. Oh, pakai agunan? Agunan ya. Waduh. Jangan salah nggih. Iya. Nah, apalagi kalau kita tuh Itu ambil dipinjemin bank, ya? ambil bank. Apa mampu bungani? Iya. Panennya belum tentu, ya belum pasti. Tapi nek bikin kualitas saya jamin. Seandainya penjenengan ngelola orang, jamin kualitas, tapi harga jualnya harus seimbang. Nggih. Ada pernah aku dengar juga katanya tembakonya sini tuh bagus, tapi sama tengkulak itu dicampur sama tembakau lain. Iya. Terus kemudian jadinya tuh kayak Manis Renggo itu dicap jelek gitu loh, gara-gara campuran. Iya. Padahal Mas ya. Padahal bener nih ku. Padahal ya dari Prambanan enggak ada yang suruh rajang ini daun Jawa Timur. Ini Prambanan. Itu kan pisah Mas, enggak dicampur. Oh. Yang mafianya yang nyampur. Mafianya nyampur. Iya. Enggak cuma 2 penjuru dari beberapa penjuru. Dicampur biar volumenya makin banyak. Kan Manis Renggo kan bagus ya? Iya, lauk. Iya. Nah, itu. Kuwi dadine sing kena jeleke petani Manis Renggo. Manis Renggo, Prambanan. Mas dulu sini ya pengrajang tuh 99% pengrajang. Pengrajang. Makanya kok enten tugunya itu. Iya. Kampung pengrajang. Iya. Sekarang tinggal 20% kita enggak. Ini kemarin cuma orang 4 ya Mas. Yang 4 orang? Hmm. Oh iya. Padahal Mas pernah itu saya bocorkan penjenengan. Saya di komputer pernah tahu nota resmi Mas. Jelas ditinggal ke belakang nota resmi dari ekspor itu. Iya, harganya berapa? Itu dari 90-an ke berapa itu loh Mas, paling 95. 95. Itu 450. Oh iya? Per kilo. Per kilo? Bayangkan. Kalau di sini dihargai berapa? Sini enggak ada 50 Mas. Enggak ada. Itu saya pernah tahu. Saya lihat ke jalan dia mau pipis atau ngapa enggak tahu. Itu sekali kol itu berapa kilo bawahnya? 12 kintal. 12 kintal. Naik itu. Sampai sana belum dibayar, dijanjeni. Iya. Terus lagi suruh ngirim. Ada sedikit. Kan enggak kerasa gini. Iya. Bebek Mas. Sampai numpuk ya? Iya numpuk. Tinggal delik Mas. Akhirnya sini marani sudah capek. Orang tani. Itu saya berkecimpung itu udah lama Mas. Makanya udah kenyang ya. Kenyang Mas. Sampai saya itu berarti udah mengalami masa jayanya, udah mengalami masa pacekli Aku malah disuruh untuk petik cabai. Karena sekarang si beliau ini nanam apa? Cabai. Dan di sini nanti akan ditanam padi. Ini realita yang terjadi ya, karena memang tembakau itu sekarang udah nggak begitu profit. Banyak sekali permainan dari mafia, dicurangi mafia, kemudian biayanya juga mahal. Akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah nanam cabai aja, nanam padi aja. Dan ya ini cabai yang udah aku petik. Let's go, kita metik lagi. Katanya nggak apa-apa kok tadi, suruh untuk orang di rumah. Sampun. Matur nuwun sangat nih. ini beda. Coba. Ini langsung badhe kondur masih ada toring lagi. Mangke ten niku ten los bako. Terus ke pabrik bako PTPN. Iya. Cuman ngeliatin aja sih. Oh iya. Pripun? Mana kondur atau sangoni ubi. sampun matur. Yang Napa atau menanam? nanam.
Nggih, tapi sekedhip mawon mboten sak kata-kata nggih. Ya satu pohon. Satu pohon nggih. Ya. Matur nuwun sadar Tapi ya. mungkin kalau diwangsulke mriki. Nggih, mboten apa, Ya. Pak. Nggih. Tak sekalian silaturahmi. Iya. Angkat. Tekan ya. Gede banget. Ya, Kang. Nggih. Wah, Ini main saya nih. Gosoknya tadi mana? ini gini. Pak Suhardi baik banget nih. Wah. Udah dikasih cabai, udah dikasih bayung. Sekarang dikasih telon apa namanya, Pak? Pohung. Tadinya cuma mau tanya-tanya soal tembakau, malah bawa bekal seperti ini. Dan ini baru dicarikan tali untuk diikat di belakang. Jadi aku nanti ke pabrik ke mengulas napatilas kejayaan tembakau di Klaten ini, nanti bawa-bawa kayak gitu. Baik banget emang orang-orang Klaten ini. Kita berkelana Klaten membawa ini. Sayangnya nggak bisa penuh ini. Udang baku. Udang baku. Oh, nggih, siap. Terima kasih Pak Suhardi. Salam malih. Nggih, monggo. Oke. Kali ini aku akan mengajakmu ke suatu bangunan yang digunakan untuk memproses tembakau yang sudah dipanen. Dan ini adalah bangunan yang cukup unik dan kamu pasti akan takjub. Dan bangunan itu sekarang ada di depan kita. Kalau kamu udah pernah nonton serial Netflix si Gadis Kretek, ada scene dimana si pemeran Dian Sastronya itu, aku lupa namanya siapa, itu ngobrol di dalam gedung los ini sama yang cowok itu, siapa namanya, yang diperankan oleh Aryo Bayu, aku lupa namanya. Dan ini agak sedikit lucu ya, karena Gadis Kretek itu kan seharusnya tembakau rajangan, dan tembakau rajangan itu tidak perlu diproses di dalam los kayak gini. Ini digunakan untuk mengeringkan tembakau yang digunakan utuh, tembakau cerutu biasanya. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke dalamnya ya gitu ya. Sini. Nah, disinilah biasanya para petani tembakau itu menggantung-gantungkan si daun tembakau yang utuh. Kemudian di bawahnya itu diasap-asapi dengan api gitu, agar tembakau itu bisa kering sempurna dan kemudian dijual atau distorkan ke dalam pabrik. Nah, di Klaten sendiri itu ada beberapa bangunan los seperti ini, tapi karena memang tadi udah dengar juga ya, kalau petani sekarang udah nggak mau lagi nanam tembakau, banyak faktor lah, seperti kayak permainan mafia, kemudian dari pemerintah, banyak faktor lah, sehingga bangunan-bangunan seperti ini udah nggak digunakan lagi dan banyak yang teronggok dan akhirnya ambruk. Dan ini salah satu bangunan yang masih bisa dibilang masih kokoh lah. Informasi saja, tembakau Klaten itu adalah satu tembakau terbaik, khususnya tembakau cerutu ya, tembakau terbaik yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia sendiri, untuk tembakau cerutu yang digunakan untuk ekspor hanya ada 3 daerah yang bisa ditanami, yaitu di daerah Sumatera Utara, daerah Dili kalau nggak salah, kemudian Klaten ini, dan selanjutnya di daerah Jember, daerah Banyuwangi sana. Aku lupa tepatnya di mana, di Beskui kalau nggak salah. Dan tembakau yang ada di Klaten ini itu telah diekspor keluar ke Jerman, kemana-mana. Dulu pernah mengalami masa kejayaan. Belanda dulu membangun los-los ini untuk diekspor keluar. Jadi bangunan los ini itu tuh memang salah satu arsitektur peninggalan Belanda.
Tapi pernah Bian ngalami nandur baku bareng. Pun. Tahun berapa itu Mas? Wah, masih kecil. Pas cilik. Iya. Bian yo ngobong ning kene iki apa? Ngeringkin ning kene. Iya. Dari obrolanku tadi dengan salah satu orang yang ada di sini, untuk membuat los kayak gini, sekarang udah jarang sekali orang yang bisa membuat los kayak gini. Dan biasanya kalau misalnya ingin membuat los kayak gini, itu harus mendatangkan orang dari luar, maksudnya dari luar Klaten ya. Karena memang untuk membuat bangunan kayak gini itu tuh perlu sebuah teknik lah ya, ada ilmunya lah. Karena kamu lihat aja di dalam kan itu banyak sekali simpul-simpul pring-pring yang ada di sini kan. Jadi ya inilah los sisa-sisa kejayaan dari tembakau Klaten yang mendunia. Sekarang setelah kita melihat los tempat pemprosesan tembakau, tempat pengeringan tembakau ini, aku pengen ngajak kamu untuk mendatangi pabrik tembakau yang masih berdiri yang ada di sekitar sini, pabrik Kebon Arom. Semoga kita bisa masuk ke dalamnya. Let's go. Oke, sekarang aku berada di pabrik pengolahan tembakau, gudang tembakau yang masih aktif di daerah Klaten, di Klaten Selatan ini. Dan ini ada di lokasinya ada di, bentar kita ngedang dulu ya. Lokasinya ada di Kebon Arom. Di sini kamu bisa lihat ya, tipikal bangunan Belanda, bangunan yang tinggi. Ya pokoknya bangunan Belanda itu kayak ada karismanya sendiri gitu ya. Biasanya bangunan-bangunan ya memang sejak zaman kolonial. Di situ ada tulisan 201 Gayamprit. Gayamprit itu lokasi tempat entah kecamatan atau apa gitu ya. Di sini kayak ada rumah-rumah dinas, rumah Belanda juga. Aku nggak tahu ya boleh masuk atau enggak, tapi yang penting masuk aja, nanti kalau misalnya diusir ya udah. Oh. Dan inilah isi gudang tembakau yang ada di Kebon Arom. Kamu bisa lihat di sini. Ini adalah tembakau kering yang sudah dikeringkan di los tadi. Dan ini digunakan untuk cerutu. Karena ini tembakau yang utuh kayak gini. Ada karyawan yang ada di sini beberapa. Gak tahu ini hari Sabtu, nggak libur kayaknya. Luas juga ya. Lihat bangunannya. Main-main ya. Ini istirahat atau gimana? Istirahat jam 2. Mulai lagi jam? Sabtu nggak libur ya? Oh. Minggu libur. Kok kebanyakan cewek ya? Iya. Kerjanya di sini biasanya ngapain? Itu. Numpuk ini. Kalau yang biasanya yang udah dikeringkan di los itu gimana? Ini beda, itu di Kebon Arom. Itu di Kebon Arom. Kalau yang ini yang Jawa, Baku Jawa. Bako Jawa itu berarti ya, oh iya yang buat rokok ya. Iya. Apa ya? Udah masuk. Dari mana, Mas? Aku dari Purworejo. Oh, Purworejo. Ya. Banyak. Enggak, sendiri doang. Oh, sendiri. Aku di sini kan mampir ke rumah saudara di Jokonalan, terus Jokonalan. cerita katanya di sini ada dulu tuh tembakau di Klaten Ini tuh tembakau bagus. Jawa buat rokok itu. Oh, yang rajangan ya. Yang Ya buat, ini bisa dirajang ya. Buat Rajang. cerutu juga. Oh, buat cerutu juga di sini. Oh. Iya. Kebanyakan cewek ya ini dia. Cewek sudah tua-tua. Iya, iya. Ya, kan ini apa? Di bawah UMR.
Ya iyalah. Kan udah emang iya? 60 ke atas. 60 ke atas ini. Iya. Ibu bukanya belum 60 deh. 60. Masa? Pas ini. Kan kelahiran 66. Masa 60? Oh, Iya. ini 2026. Iya kan. Tapi masih 60 kelihatan 50, Bu. Oh, kelihatan berapa? 50. Oh iya. Ya enggak lah. Udah punya cucu berarti? 5. Oh, banyak banget. Anak 2, cucu 5. Tapi di sini udah lama kerja sini. Ini dulu kan PTP, Mas. PTP ya. Kan mau gulung tikar, terus sekarang Oh, sempet. mau bangkrut. Terus sekarang kan ini jurusannya wedi biret sama kebun. Ya. Sini anu gak yambre. Yang wedi udah tutup wedi kan? sudah untuk apa ya, disewa-sewa untuk apa? Pokoknya udah tutup juga kan? Enggak, ya anu sama ini. Oh, sama ini ya. Oh. Terus ini disewakan sama CV ini. Oh, bakal. Terus yang beraktivitas di kebun arum. Di kebun arum. Ya, Itu juga ada. Tapi sekarang libur nggak sana? masuk. Masuk ya? Ntar aku coba ke sana ya. Bedanya sama sini apa? Kan PT kan perusahaan negara toh. Oh, kalau kan ini ini kan CV. CV. CV lah persekutuan komanditer. Berarti Pinter Ibu. saham beberapa. Saya dulu juga SMA. Iya, iya. Pembukuan. Oh, pembukuan. Ya. Tapi sebelum kerja di sini di mana berarti? Dulu sudah ya koperasi ya apalah gitu. Berarti ini cuma ngisi waktu. Nah, enggak, sudah nasibnya ibu gini. Udah berapa tahun emang? Dulu di sini 94, Mas. Anak saya masih apa ya? Umi Asi. Oh. 94 sampai sekarang. Saya 94 tuh di berarti sini iya, iya. 30 tahun. 30 tahun. Anak saya sudah punya anak 2. Oh. Kalau ini emang tembakau yang bagus-bagus di sini, Bu. Yang baru dipilih sama ibu-ibu. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini dulu oh, PTP ini. dulu ini. Oh, ini PT-nya. PTP oh, dulu. Jadi Punya ini ibu tuh kan pakai seragam semua. Cewek-cewek. ya cowok cewek. Anu, maksudnya masih muda-muda dulu. Muda-muda. Tapi di bawah perusahaan ya. Ini PT perusahaan. PT, ya. Nah, ini di bawah perusahaan. Iya. CV. Oke, jadi ini dulu ada bekas perusahaan PT, tapi sekarang udah disewakan. Berarti ini udah bukan PTPN ya, Bu? Bukan. Ini Oh, CV apa namanya? kalau PTPN perorangan. PTPN yang asli di. Oh, ini cuman pagi libur ya. Oke. Mari. Bener kan? Jadi. Oh, oke, siap. Aku punya saudara sini. Pak, besok biar dandan yang cantik. Oke. Pagi ya, biar lebih fresh. Oke. Mari, Bu. Oke, jadi ya bener, ini adalah PTPN, bekas PTPN yang sekarang, mari Bu, yang sekarang disewakan untuk, bener kan? Oke, karena lokasi Gayamprit 201 ini sekarang udah disewakan oleh CV, disewakan oleh PTPN ke CV, jadi bukan PTPN lagi, bukan BUMN lagi, tapi digunakan oleh sebuah perusahaan yang berurusan dengan tembakau juga. Dan ini adalah kebanyakan tembakau untuk disetorkan ke rokok gitu, ke perusahaan rokok. Tapi di dekat sini ada juga perusahaan PTPN juga, pabrik PTPN juga di arah Kebun Arum gitu. Dan lokasinya dekat, hanya sekitar 6 menit. Kali ini aku pengen ngajak kamu datang ke sana ya. Ini adalah bukti kalau misalnya Klaten tuh memang surga tembakau, memang kejayaan tembakau ini ada di sini, karena pabriknya aja udah ada 1, 2, dan di Wedi juga ada 1, tapi yang Wedi udah tutup. Sekarang aku akan ngajak kamu ke yang si PTPN yang Kebun Arum. Terima kasih Pak Martinus Heri. Oke. Jadi karena memang pabrik ini udah masih beroperasi, sehingga memang nggak boleh masuk ya, karena berbahaya. Tapi tadi aku minta izin untuk ngambil gambar di depan sini aja, itu boleh. Dan inilah pabrik yang masih beroperasi.
Kalau di sini pabriknya itu dikhususkan untuk yang cerutu, karena memang cerutu lebih mahal gitu kali ya. Dan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional Kebun Tembakau Klaten, gudang pengolah kebun arum 200. Mungkin tadi itu ada yang di Gayamprit itu 203 atau berapa gitu. Di sini 200 atau 201 ya Gayamprit tadi. Ya pokoknya itu mungkin semacam kode pabriknya itu. Ini bukti bahwa Klaten itu dulu sangat besar industri tembakaunya, terutama tembakau cerutunya. Tapi lama-lama jadi semakin turun karena banyak sekali faktor, dan sekarang kalah saing dengan beberapa penghasil tembakau lain seperti Jember, seperti nggak tahu kalau Sumatera masih ada atau enggak, tapi yang Jember itu masih agak sangat disayangkan ya. Tapi ya itulah realitanya. Dan dalam satu pabrik ini itu sekarang hanya dihuni karyawan sekitar 30 sampai 40 karyawan saja, dan itu mungkin ruang produksinya. Nah, Pak Atilas kali ini sepertinya sudah cukup. Kita udah mengunjungi Manis Renggo, daerah tembakau Rajang, kemudian kita tadi udah mengunjungi mana yang LOS untuk pengeringan tembakau cerutu, kemudian 2 pabrik. Yang pertama pabrik untuk pabrik PTPN juga, tapi udah digunakan oleh CV, dan ini pabrik yang masih beroperasi sekarang yang hanya dihuni sekitar 30 sampai 40 orang. Oke.